Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan, di mana kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Alkitab. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus bagi kita sekalian. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami dalam Yesus Kristus yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Allah atas kasih pemeliharaanmu kepada kami Bapa, sehingga di sepanjang hidup yang kami lalui, kami boleh dituntun dan dibimbing dengan penuh cinta kasih daripadamu. Dan malam hari ini ya Allah, ketika kami umat kepunyaanmu bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan lewat ibadah keluarga, di mana kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, tetapi kami menyadari akan keterbatasan kami, akan kelemahan-kelemahan kami, maka kami mau memohon Tuhan campur tangan di dalam pembacaan dan perenungan firman pada malam hari ini. Bimbing dan tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menguasai dan menerangkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan Tuhan sendiri mampukan kami juga untuk memberlakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan yang kami jalani dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini dari Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hukum Taurat dibuat untuk mengatur kehidupan umat Tuhan, yaitu umat Israel, agar mereka hidup kudus di hadapan Allah dan bertanggung jawab serta mau peduli kepada sesamanya. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada juga banyak orang-orang asing yang mengikuti mereka keluar. Orang-orang asing ini adalah orang yang tinggal bersama bangsa Israel, tetapi mereka tidak memiliki hak-hak seperti yang dimiliki orang Israel pada umumnya. Mereka pada umumnya bekerja pada orang Israel sebagai budak. Mereka ini termasuk juga janda dan anak-anak yatim yang rentan dengan penindasan dari orang-orang Israel sebagai tuannya atau sebagai majikannya. Itulah sebabnya Allah mengingatkan mereka agar mereka peduli kepada orang-orang asing ini, karena mengingat mereka juga dahulu adalah sebagai orang-orang asing di tanah Mesir. Tetapi hanya oleh karena rahmat Allah saja, maka mereka dibebaskan dan dikeluarkan dari perbudakan di Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, pengalaman berada di dalam perbudakan di negeri asing, yaitu di negeri Mesir, mereka tertindas dan diperlakukan tidak adil, merupakan pengalaman yang tidak mungkin terlupakan. Pengalaman itu melahirkan kesadaran akan apa artinya tidak berdaya, tidak memiliki jaminan perlindungan, baik perlindungan finansial dan perlindungan ekonomi, karena tidak ada lagi suami, tidak ada lagi bapak ibu, dan mereka sangat miskin, tidak mempunyai harta benda apapun. Berlaku semena-mena terhadap orang asing yang tidak berdaya ini, yaitu para janda, yatim piatu, dan orang-orang yang menjadi budak dari para keluarga-keluarga Israel ini.
tidak akan menimbulkan apa-apa dari mereka, orang-orang yang tertindas ini, sebab mereka tidak berdaya. Tetapi justru karena mereka tidak berdaya, tidak memiliki perlindungan, maka Tuhanlah yang akan menjadi satu-satunya pembela bagi mereka. Keluaran 22 ayat 21 sampai 24 di pasal selanjutnya mengatakan, jangan kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Selanjutnya pada ayat 23, jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengar seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada masa itu secara umum di berbagai tempat termasuk di kawasan Timur Tengah, kaum budak adalah kelompok masyarakat yang rentan mengalami tindak kekerasan baik secara fisik maupun mental dari para majikannya. Mengapa seperti itu? Karena dalam pola pikir masyarakat pada saat itu, seseorang yang berstatus sebagai budak adalah mutlak milik tuannya. Dia dianggap sama seperti barang dalam tanda petik kepunyaan sang tuan yang dapat diperlakukan sesuka hati oleh tuannya. Jika dia sudah tidak menginginkan budak itu, dia bisa jual kepada orang lain dan seterusnya. Namun tidak demikian halnya dengan umat Israel. Mereka adalah umat Allah yang harus hidup sesuai dengan perintah Allah dan peraturan-peraturan Allah. Disitulah letak keistimewaan dari umat Tuhan. Mereka harus mempraktekkan kasih kepada sesama, apapun status dan golongan sosial mereka. Dalam pasal sebelumnya, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam pasal 20, kepada bangsa Israel disampaikan ke-10 firman atau hukum Tuhan dengan perantaraan Nabi Musa, yaitu dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17, dan peraturan-peraturan turunannya. Misalnya pasal 20 ayat 22 sampai 26 itu peraturan tentang kebaktian. Pasal 21 ayat 1 sampai 11 merupakan peraturan tentang hak-hak budak Ibrani. Dan pasal 21 ayat 12 sampai 36 yang merupakan bagian dari perikop kita pada malam hari ini berbicara tentang jaminan nyawa sesama manusia. Nah, peraturan-peraturan ini dapat dianggap sebagai penjabaran dari ke-10 firman atau hukum Tuhan, khususnya di sini yang menyangkut sesama manusia, yaitu berawal dari hukum kelima dan berakhir pada hukum yang ke-10. Di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 tentang hukum yang terutama, Tuhan Yesus katakan dalam ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Di pasal 39 dari Matius 22 ini mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya perjanjian lama tergantung kepada kedua hukum itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, hukum itu bersifat asasi atau yang mendasar. Kalau di dalam kehidupan modern sekarang mungkin seperti di negara kita merupakan undang-undang dasar. Nah, ke-10 hukum itu diberlakukan sampai selama-lamanya, sampai lenyapnya langit dan bumi, dan Tuhan tidak akan meniadakannya, melainkan akan menggenapinya, seperti dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 26 sampai ayat 27 dari Keluaran pasal 21 yang menjadi perikop bacaan kita pada malam hari ini merupakan peraturan yang mengatur kompensasi atau ganti rugi apa yang harus diberikan kepada seorang budak yang menerima atau mendapat perlakuan tindak kekerasan yang mengakibatkan kerusakan pada bagian tubuh yang penting bagi seorang manusia. Di dalam konteks ini,
adalah mata dan gigi. Walaupun kerusakan mata berakibat lebih fatal daripada kerusakan gigi, namun dalam ayat-ayat ini, baik kerusakan mata maupun rontoknya gigi seseorang budak dipandang sebagai sebuah kerusakan permanen yang akan membuat kehidupan seseorang budak menjadi berubah dan sangat besar kemungkinan dia akan sulit untuk beraktivitas secara normal dengan cacat yang dialami karena perlakuan dari majikan tersebut. Makna terdalam dari ayat 26 dan 27 ini adalah bahwa seorang budak juga adalah manusia yang diciptakan Allah menurut gambarnya. Jadi si budak bukan merupakan barang kepunyaan tuannya yang dapat diperlakukan sesuka hati tuannya. Tindak kekerasan terhadap budak laki-laki maupun perempuan harus dihentikan. Dalam kondisi kerusakan mata atau gigi yang dialami sang budak karena dianiaya majikan atau tuannya, maka mereka harus diberikan status bebas sebagai orang yang merdeka. Sebuah status yang biasanya hanya diberikan kepada seorang budak Ibrani yang sudah bekerja pada tuannya selama 6 tahun. Inilah bentuk keberpihakan Tuhan Allah terhadap kelompok atau kaum yang lemah, dan itu berarti kita sebagai umat Tuhan masa kini pun dimanapun juga harus menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang lemah yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat perjanjian baru, kita sebagai gereja dan orang Kristen sudah mengalami rahmat dan kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari perbudakan dan kuasa dosa. Maka adalah merupakan panggilan bagi kita juga untuk mau peduli dan berbagi kasih dengan sesama yang menderita, yang berkekurangan dan tidak berdaya karena berbagai hal seperti mereka yang miskin, mereka yang terlantar, mereka yang sakit, dan seterusnya. Nah, menunjukkan kepedulian kita kepada kaum yang lemah merupakan wujud sikap hidup orang percaya. Sebagai contoh, dalam hubungan dengan pembantu rumah tangga, perlakukanlah dia sebagai bagian dari anggota keluarga. Berikan gaji yang cukup sesuai dengan kesepakatan, berikan waktu yang cukup juga untuk dia beristirahat. Jangan kita cuma mau peras tenaga mereka saja secara sesuka hati kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam konteks berjemaat, terdapat juga orang-orang yang berkekurangan, entah itu duda, janda, yatim piatu, atau mereka yang sakit-sakitan, yang sangat membutuhkan perhatian dan uluran tangan kasih kita, melalui sikap saling peduli dan saling berbagi. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, berarti ada masalah di dalam perekonomian keluarga. Dan banyak yang sangat-sangat berkekurangan. Oleh sebab itu, selaku persekutuan umat Tuhan, kita mungkin dapat memperhatikan mereka dengan memberikan bantuan diakonia karitatif misalnya, dengan memberikan sembako dan lain-lain. Seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Galatia, Rasul Paulus menghimbau jemaat untuk bertolong-tolonglah menanggung bebanmu dan tidak jemu-jemu berbuat baik. Galatia pasal 6 ayat 2 dan ayat 9 sampai ayat ke-10. Perbuatan baik kita, kepedulian kita terhadap sesama yang tidak berdaya, hendaknya dilakukan dengan penuh kasih dan ketulusan, tanpa memikirkan atau mempertimbangkan berbagai hal, atau kita memandangnya dari golongan mana, orang mana, sektor mana, dan seterusnya. Di dalam jemaat kita pernah mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa gereja kan bukan departemen sosial. Pikiran di balik ungkapan ini berdasar pada pertimbangan manajemen dan bukan pertimbangan teologis. Apalagi bila jelas-jelas ada pertimbangan untuk untung rugi. Sehingga ungkapan selanjutnya ada yang berbunyi, nanti gereja
nanti keuangan gereja terganggu. Kita sering lupa Bapak Ibu bahwa tiap-tiap kali kita membawa persembahan kita di dalam doa, kita sering memohon kepada Tuhan agar persembahan itu menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Penata layanan persembahan jemaat bukan soal manajemen, melainkan soal diakonia, dan karena itu harus berdimensi teologis dan bukan ekonomis. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya dengan berbagai kelebihan, tetapi agar melalui kelebihan yang ada pada kita, orang lain juga dapat menikmati dan merasakan berkat Tuhan melalui perhatian kita dan uluran tangan kasih kita kepada mereka. 2 Korintus 8 ayat 14 Rasul Paulus katakan, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perenungan ini memberikan pelajaran penting bagi kita, yaitu kesulitan hidup kerap kali membuat seseorang menjalani pekerjaan yang dipandang hina dan rendah oleh masyarakat. Maka belajar dari perenungan ini, mari kita selalu mau peduli dan menghargai mereka yang lemah dan tidak berdaya, kendati mereka berbeda dalam status sosial dengan kita. Seseorang yang telah benar-benar mengalami anugerah Allah akan selalu menunjukkan kemurahan hatinya kepada orang lain atau sesamanya. Itulah resep Alkitab atau firman Tuhan untuk dapat kita mengakhiri perbudakan dan penindasan terhadap sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan tadi, kita berlakukan sebagai kesaksian iman kita agar nama Tuhan dimuliakan. Marilah angkat hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin.